Jadi untuk pengujian kadar lumpur dalam pasir ini dilakukan di laboratorium dengan cara yang cukup sederhana. Jadi alat-alat yang dapat digunakan yaitu ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini sebisa mungkin bening agar dapat dilihat untuk kandungan pasir, air, dan lumpurnya nanti. Kemudian ada penggaris untuk mengukur tingginya. Kemudian ada plastik untuk menutup dan juga karet agar pada saat ditutup ini plastiknya ini lebih erat. Kemudian bahan yang digunakan hanya dua, yaitu pasir dan air. Untuk langkah kerjanya pun cukup sederhana. Yang pertama, gelas ukur yang bening ini diisi pasir dengan tinggi kurang lebih 6 cm. Selanjutnya, ya gelas ukur yang telah berisi pasir ini diisikan air ke dalamnya hingga hampir penuh dan tutup rapat, kemudian dikocok. Nah, kemudian sebelum dikocok ini, untuk gelasnya ini ditutupi plastik dan untuk mempererat plastik agar tidak bocor, diikat tambahan dengan karet. Selanjutnya, jika sudah selesai ditutup rapat, kemudian dikocok, maka didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya, keesokan harinya atau setelah 24 jam, maka dapat terlihat endapan lumpur yang ada di dalam gelas ukur ini. Jadi endapan lumpur dan pasir masing-masing diukur tingginya menggunakan penggaris ini. Selanjutnya dapat dilihat contoh hasil pengujian. Jadi karena pengujiannya ini sederhana, jadi hasilnya juga ini sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan. Jadi untuk tinggi yang pertama didapatkan itu tinggi lumpur, misalnya ini didapatkan dari hasil satu pengujian 0,1 cm atau 1 mm untuk tinggi lumpurnya. Kemudian tinggi pasirnya 6,2 cm. Ini dapat dari hasil pengujian. Nah, untuk mengukur kadar lumpur yaitu tinggi lumpur dibagi dengan tinggi pasir dikalikan 100%. Jadi dari contoh hasil pengujian ini, untuk kadar lumpurnya didapatkan sebesar 1,613%. Nah, jadi dari hasil ini didapatkan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, kadar lumpurnya ini kurang dari 5%, sehingga layak digunakan sebagai campuran agregat. Untuk agregatnya bisa digunakan dalam campuran beton maupun lapis perkerasan jalan. Dan dengan nilainya di bawah dengan 5%, maka pengujian terhadap pasir ini atau pasir yang telah diuji ini layak digunakan sebagai campuran agregat. Jadi untuk contoh pelaksanaan pengujiannya atau videonya dapat dilihat di link yang tertera di bawah ini. Sekian untuk pertemuan ke-6 pengujian bahan bangunan pada kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.